Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia akan Pak Guru gunakan untuk membahas soal persiapan penilaian harian dan juga soal penilaian tengah semester. Untuk pembahasan soal kali ini yaitu tentang kalimat ringkasan dari sebuah paragraf. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari kita siapkan buku catatannya dan juga simak baik-baik video pembahasan soal berikut ini. Mari kita mulai contoh soal pertama. Di situ ada sebuah soal paragraf. Nah, pertanyaannya yaitu kalian diminta untuk menuliskan kalimat ringkasan yang tepat pada paragraf tersebut. Mari kita simak teks paragrafnya. Pembangkit listrik dapat pula memanfaatkan energi surya atau energi matahari melalui panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terbesar di Indonesia terletak di Bali, yaitu di daerah Karangasem dan Bangli. Energi listrik dapat pula berasal dari panas bumi. Contohnya pembangkit tenaga panas bumi atau PLTP, Kemojang, Garut. Pembangkit listrik juga dapat memanfaatkan bahan organik seperti sampah, limbah pertanian, atau kotoran hewan yang disebut biomasa. Nah, itu adalah soal dalam bentuk paragraf. Kalian diminta untuk menuliskan kalimat ringkasan dari paragraf tersebut. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Sebelum kita menulis kalimat ringkasannya, maka kita ingat kembali langkah-langkah menentukan kalimat ringkasan. Dapat kalian simak ada 5 langkah. Yang pertama, bacalah paragraf sampai selesai. Yang kedua, temukan gagasan pokok pada paragraf. Yang ketiga, identifikasi informasi penting pada paragraf. 4. Temukan gagasan pendukung pada kalimat penjelas terakhir paragraf sebagai pelengkap kalimat ringkasan. Yang kelima, gabungkan gagasan pokok dengan informasi penting. Dapat juga ditambah gagasan pendukung pada kalimat penjelas terakhir untuk menjadi kalimat ringkasan. 5 langkah tersebut dapat kalian jadikan acuan dalam menuliskan kalimat ringkasan pada paragraf ataupun teks bacaan. Mari kita simak identifikasi paragraf untuk mendapatkan jawaban kalimat ringkasan yang tepat pada soal nomor 1 tadi. Mari kita simak identifikasi paragraf soal nomor 1 tadi. Nah, langkah pertama tadi kita sudah membaca paragraf sampai selesai. Kemudian langkah kedua, menemukan gagasan pokok pada paragraf. Paragraf ini mempunyai gagasan pokok di awal ya, di awal paragraf. Jadi kita temukan dulu kalimat utama yang berbunyi pembangkit listrik dapat pula memanfaatkan energi surya atau energi matahari melalui panel surya. Itu kalimat utamanya. Kemudian untuk ide pokoknya dapat kita simpulkan menjadi pembangkit listrik memanfaatkan energi surya atau energi matahari. Setelah menemukan ide pokoknya, maka kita ke langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi informasi penting pada paragraf. Kita mendapat informasi penting yaitu kata-kata yang Pak Guru beri garis bawah putih. Nah, itu adalah merupakan informasi yang Pak Guru anggap penting. Untuk langkah selanjutnya yaitu menemukan gagasan pendukung pada kalimat penjelas terakhir. Nah, di sini Pak Guru berikan tanda garis bawah putih juga
yang bunyinya pembangkit listrik memanfaatkan bahan organik dan ditambahkan kata biomasa. Nah, itu merupakan gagasan pendukung yang dapat kita peroleh dari kalimat penjelas terakhir. Dari identifikasi keseluruhan paragraf tersebut, maka dapat kita simpulkan atau kita temukan kalimat ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut. Di sini Pak Guru tuliskan untuk kalimat ringkasannya berbunyi, pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga panas bumi berasal dari alam atau dari hasil pemanfaatan bahan organik. Itulah kalimat ringkasan pada contoh soal paragraf 1. Untuk contoh soal paragraf yang kedua, di sini Pak Guru akan tampilkan contoh paragraf kedua. Mari kita baca terlebih dahulu, simak baik-baik. Listrik sangat bermanfaat bagi manusia, akan tetapi jika tidak digunakan dengan hati-hati, listrik dapat menimbulkan bahaya berupa sengatan listrik. Oleh karena itu, kita sebaiknya berhati-hati saat menggunakan peralatan rumah tangga yang memerlukan listrik, seperti setrika. Untuk pertanyaannya masih sama, kalimat ringkasan yang tepat paragraf di atas adalah, mari kita langsung lihat identifikasi untuk paragraf nomor 2. Untuk langkah-langkahnya sama seperti contoh soal pertama tadi, kita baca terlebih dahulu sampai selesai. Yang kedua yaitu menemukan gagasan pokok pada paragraf. Nah, di situ juga gagasan pokoknya berada pada awal paragraf. Yang Pak Guru garis bawah putih itu merupakan gagasan pokok yang berada pada soal nomor 2 yang bunyinya listrik bermanfaat bagi manusia. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi informasi penting. Nah, di situ juga Pak Guru berikan garis bawah ada beberapa informasi penting pada paragraf soal nomor 2. Dapat kalian amati pada video ini ya. Langkah selanjutnya adalah menemukan gagasan pendukung pada kalimat penjelas terakhir. Nah, di situ Pak Guru beri garis bawah juga. Jadi, untuk gagasan pendukung pada kalimat penjelas terakhir itu dapat kita tulis sebaiknya berhati-hati saat menggunakan peralatan rumah tangga. Ya. Nah, itu bunyi gagasan pendukung pada kalimat penjelas terakhir. Dan yang seperti setrika itu merupakan informasi tambahan atau informasi penting tambahan untuk merangkai kalimat ringkasan pada paragraf soal nomor 2. Baik anak-anak, mari kita langsung lihat kalimat ringkasan pada paragraf tersebut. Pak Guru tuliskan seperti ini. Listrik bermanfaat bagi manusia, namun sebaiknya kita berhati-hati menggunakan peralatan rumah tangga seperti setrika listrik. Itu adalah ringkasan yang Pak Guru tuliskan untuk paragraf soal nomor 2. Baik anak-anak, tentunya kalian dapat memahami dari 2 contoh soal paragraf untuk menulis ringkasan. Tentunya beberapa hal atau beberapa langkah perlu kalian ingat sebelum mengerjakan soal berbentuk menemukan kalimat ringkasan pada sebuah paragraf. Nah, kalau sudah kalian pahami, tentunya akan mudah mengerjakan soal bentuk seperti ini. Sekiranya Pak Guru akhiri untuk pembahasan soal pertemuan hari ini, tentunya tetap dipelajari dan rajin membaca untuk memudahkan kalian dalam memahami soal. Pak Guru cukupkan pertemuan pada hari ini. Semangat belajar dan juga sukses untuk menghadapi penilaian harian dan penilaian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.